Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sesuai dengan janjinya Bu Marta, saya akan membuatkan tutorial kepada kalian untuk belajar aplikasi pengolah angka spreadsheet, yaitu format buku besar. Nah, ini Bu Marta contohkan melalui komputer atau laptop yang kalian miliki. Yang pertama, kalian harus terkonek di sambungan WiFi ya. Jadi, kalian bisa punya WiFi rumah atau bisa hotspot seluler dengan HP kalian. Terus yang kedua, kalian buka Mozilla Firefox atau bisa melalui Google Chrome. Nah, ini Bu Marta contohkan melalui Mozilla Firefox ya. Jadi, kalian buka atau search tentang Google Classroom atau Classroom saja. Ini adalah tampilan Google Classroom ya. Harus sesuai Google Classroom itu harus sesuai dengan email yang kalian miliki. Jadi kalau emailnya itu bukan email yang kalian tersambung dengan di HP kalian, itu tidak bisa anak-anak. Jadi ini adalah aplikasi saya buka kelas aplikasi pengolah angka. Ini contohnya di kelas 10 AKL 1 ya. Bu Marta pilih tugas. Lalu di sini ada format buku besar yang kemarin sudah saya jelaskan di kelas sebelumnya, dan ini adalah tugas 2 format buku besar. Di format buku besar ini ada format buku besarnya, dan yang tugas 2 adalah ada siklus akuntansinya. Nah, kita sekarang belajar mengenai format buku besar anak-anak. Ini jadi diklik di tugas, diklik. Ini sudah muncul spreadsheet-nya. Setelah muncul seperti ini, klik buka dengan. Nah, ini klik buka dengan, kita harus download dulu Google Spreadsheet-nya. Ini kalian sudah masuk di masing-masing Google Spreadsheet yang sudah kalian miliki. Untuk langkah selanjutnya yaitu download format buku besarnya. Di file, lalu pilih download, pilih yang Microsoft Excel. Nah, klik. Ini ada buka dengan atau simpan. Jadi kalian simpan saja anak-anak. Simpan. Untuk format buku besar. Yang kedua, kita kembali lagi ke Google Classroom-nya. Kita back. Lalu kita pilih tugas 2 format buku besar. Ini diklik ya, Rek. Diklik. Sama langkahnya dengan dibuka dengan. Kalau kalian tidak buka dengan Google Spreadsheet, Google Spreadsheet-nya kalian tidak bakal nyambung dengan drive yang kalian miliki. Tuh. Jadi, tetap langkahnya kita pilih file, lalu kita download. Pindah yang pilih yang Microsoft Excel. Nah, disimpan juga di komputer atau laptop yang kalian miliki. Sudah. Setelah itu, Bu, gimana cara lihat downloadnya? Kalian bisa lihat di sini. Di sini biasanya ada di bawah, tapi kalau seperti punya saya, ini ada tampilan yang diunduh. Lalu kita buka dokumen, kita pilih download. Nah, ini sudah di download itu sudah ada format buku besar dan siklus akuntansi. Saya buka dua-duanya. Nah, ini. Seperti ini. Bu, kenapa kok nggak bisa diganti atau apa, Bu? Nggak bisa diketik. Nah, karena apa? Ini enable editingnya kalian harus kalian nonaktifkan. Jadi, enable editing ini diklik. Nah, baru kalian bisa mengganti. Nah, di siklus, di format buku besar juga enable kalian harus diganti juga.
ini adalah format buku besar anak-anak. Bu, kenapa kok kita harus membuat buku besar? Buku besar ini untuk ringkasan kalian di jurnal-jurnal agar kalian bisa tahu saldo setiap akun itu berapa jumlahnya. Jadi buku besar itu tugasnya untuk membantu kalian meringkas jurnal yang sudah kalian buat. Di format buku besar ini tertera ada nama perusahaan, ada general ledger atau buku besar, ada periode berjalan pada saat kalian transaksi. Nah, ini adalah bentuk dari buku besar anak-anak. Ada akun, ada nama akun, ada tanggalnya, ada deskripsinya, ada referensinya, ada debit, ada kredit. Dan ini adalah saldo debit sama kredit. Kemarin kan kita sudah membuat ini, jurnal umum ya, Nana. Kita sudah membuat jurnal umum. Di jurnal umum, kalau di jurnal umum kan ada tanggal, ada keterangan, ada referensi, ada debit, dan ada kredit. Untuk referensi di jurnal umum, itu yang kita tuliskan kan nomor akun. Namun, pada saat kita sudah Bu Marta jelaskan di materi buku besar. Nah, bedanya Bu Marta jelaskan dulu. Kalau di jurnal umum, anak-anak, itu kan ada tanggal, keterangan, referensi, debit, dan kredit. Untuk referensi, kalian tulis nomor akun kalian, ya enggak? Nah, tapi kalau di jurnal, di buku besar, seperti ini jurnal umum ya, ada tanggal, keterangan, referensi, debit, dan kredit. Ini sepertinya transaksi memberikan modal kepada perusahaan. Jadi apa? Kasnya kalian bertambah di debit dan modalnya kalian juga bertambah di kredit. Periodenya Juli 2006, tanggal 1. Referensinya ditulis nomor akun dari kas 111 bertambah 30 juta dan modal Krisna 311 30 juta di kredit. Untuk format buku besar anak-anak, seperti yang Bu Marta tadi jelaskan, ada tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit, dan saldo debit kredit. Di atas ini ada nama akun dan nomor akun. Jadi, dari jurnal umum, periodenya Juli 2006, tanggal 1. Namanya tertera yaitu posting dari jurnal umum. Maka referensinya sekarang bukan ditulis nomor akun lagi, tapi referensi dari jurnal apa dia diambil. Biasanya kan kalau di jurnal khusus itu ada jurnal penerimaan kas, pengeluaran kas, penjualan, pembelian. Nah, karena berhubung kita sekarang belajar jurnal umum, jadi referensinya adalah jurnal umum. Jurnal umumnya bertambah di mana, Nak? Ini kan kas. Kasnya kan bertambah di debit. Jadi dimasukkan di debit di sini. Untuk kreditnya dikosongi kan kosong. Jadi saldo yang bertambah di sisi sebelah debit. Seperti itu. Untuk modal Krisna sekarang, nama akunnya modal, nomornya 311. Tanggalnya Juli 2006. Keterangannya kalau diambil dari jurnal yaitu posting. Untuk modal bertambahnya di debit apa kredit? Di kredit, jadi debitnya dikosongi. Untuk saldonya dia ada di saldo kredit karena debitnya kosong, jadi dia bertambah di saldo kredit. Kalau kalian sudah paham mengenai ini, sekarang kita masuk lagi di siklus akuntansinya kita. Nah, ini Bu Marta kan sudah membuatkan kalian ya, untuk memudahkan kalian membuat daftar akun buku besar. Jadi ini adalah nama-nama akun bengkel Miliarta. Di sini ada kepala 1 yaitu harta, kepala 2 utang, kepala 3 modal, kepala 4 pendapatan, dan kepala 5 adalah beban-beban. Di sini sudah Bu Marta buatkan. Kalian tinggal memahami dan menghafalkan nama-nama dan nomor akunnya. Sekarang Bu Marta punya neraca saldo awal, Nak. Karena kita bulan Oktober ya. Kita kan jurnalnya kan bulan Oktober. Jadi
Jadi kita kan punya bulan Oktober, jadi saldo awalnya pada saat bengkel Miliarta ini akan melakukan transaksi yaitu per 30 September atau dihitung per 1 Oktober sesuai dengan periodenya kita sekarang. Di sini sebelum kita masuk di bulan Oktober, bengkel Miliarta ini sudah punya saldo awalnya, yaitu dia sudah mempunyai kas sebesar 21.600.000, sudah memiliki piutang sebesar 4.100.000, sudah memiliki perlengkapan sebesar 6.750.000 dan lain sebagainya. Dia sudah memiliki di neraca saldo awal ini, Nak. Lalu ini adalah jurnal umum yang sudah kita bahas dengan kelas sebelumnya yang waktu itu sudah dibahas sama Bu Marta mengenai jurnal umum. Ini adalah jurnal umum yang sudah sesuai anak-anak. Jadi kalian tidak, ini adalah kunci jawaban yang kalian sudah buat waktu itu ya. Nah, setelah itu kita memasukkan jurnal umum ini ke buku besar. Tetapi ada syaratnya. Untuk memudahkan kalian memposting ke buku besar, kita harus membuat rekapitulasi. Bu, rekapitulasi itu untuk apa? Namanya rekapitulasi yaitu untuk meringkas ya, Nana. Jadi seperti di sini. Bu, ini loh kasnya ada di debit. Ini kasnya juga ada di debit, tapi ini ada kas di kredit. Jadi kita masukkan di jurnal umum bagaimana, Bu? Kan lebih dari satu akun lah. Oleh karena itu harus dibuat tentang rekapitulasi. Kita buat di sini. Rekapitulasi. Di rekapitulasi ini ada nomor akun, ada debit, dan ada kredit. Ada nomor akun, ada debit, dan ada kredit. Sudah saya merger and center yang waktu itu sudah Bu Marta bilang ke kalian, Nak. Terus ini dibuat tabelnya. Untuk biar rapi kita tengahkan. Nah, ini rekapitulasi. Bu, rekapitulasi untuk apa? Untuk meringkas akun-akunnya kalian. Contoh, ini adalah kas. Kas itu nomor akunnya 11. Jadi rekapitulasinya ditulis nomor akun 111. Nah, kas yang didebet berapa? Kas yang didebet. Jadi kita memakai rumus ya untuk menambahkan. Nggak usah pakai kalkulator. Jadi ini didebet ditambah ini juga didebet, ditambah ini didebet, ditambah lagi ini juga didebet, ditambah lagi ini, ditambah lagi ini. Jadi yang hanya didebet-debet saja. Kalau kredit ya nggak usah. Sudah ya, lainnya kan kredit. Jadi kita langsung kita enter. Nah, muncul debitnya 21.800. Sekarang kreditnya. Dihitung kreditnya, ini kasnya di kredit, jadi ditambah, terus nomor 11 di kredit, ditambah lagi, ada lagi nomor 12, ditambah lagi, nomor 15, ditambah lagi, nomor 19 enggak usah karena 1922 ini enggak usah karena kasnya di debit, jadi nomor 23, terus ditambah lagi di tanggal 27, ditambah lagi di tanggal 28, 29, dan 30. Setelah itu di enter. Nah, ternyata debit dan kredit selisihnya lebih besar debit. Jadi kita lihat dulu selisihnya berapa. Rumusnya sama dengan debit dikurangi kredit. Selisihnya 11.290. Nah, karena selisihnya yang paling besar ini adalah milik debit, maka kasnya ditulis di debit. Ini dia. Ini 11.290. Jadi di debit ditulis 11.290. Untuk kreditnya kita hapus, Gini. Jadi yang ditulis di namanya rekapitulasi, namanya ringkasan. Jadi yang ditulis hanya selisihnya kita saja. Jadi diringkas biar debit sama kredit sudah
Tidak ada. Sudah ya, sekarang satu-satu juga sudah selesai. Lalu setelah satu-satu ada 112. Jadi kita tulis 112. 112 ini di kolom ini piutang di debit 1.500.000 dikurangi 600. Terus tidak ada lagi berarti. Jadi rumusnya gini nak. Sama dengan piutang. Piutangnya tadi di debit. Jadi bertambah kan kalau piutang di debit. Lalu ada lagi piutangnya di kredit. Jadi karena di kredit harus dikurangi. Nah, seperti ini. Itu cara cepatnya. Jadi 900. Sekarang dilihat lagi. 113. 113 ada 650. Hanya 650. Jadi ditulis di sini 113 sama dengan mana hanya 1. Jadi kalau ditulis 1 ya ini diklik lalu di enter. Muncul 650. Sekarang 113 sudah habis, 11 sudah habis, 11 sudah habis, 112 sudah, sekarang 114 tidak ada. 115 tidak ada, 116 tidak ada. Jadi tidak ada semua ya. Kepala 1 sudah habis semua. Sekarang kepala 2 berhubungan sama hutang. Kita lihat, ini ada utang bank 221. Terus ada utang usaha 211. 211. Jadi sebelum ada utang bank, kita ada hutang usaha, nak. Jadi utang usaha itu 211. Utang usaha saldo normalnya di debit apa kreditnya? Di kredit ya. Jadi di kredit kita tulis sama dengan terus berhubungan sama utang. Utangnya di debit. Dia membayar utang dulu di debit. Jadi dia harus di minus atau kita kan di kredit, sedangkan ini kan di debit. Jadi kita harus minus atau boleh begini. Untuk hutang dia ini di 211 di 400. Ini 400 debit. Terus ada di debit lagi 100 jadi 500. Nah, karena ini berarti dia utang usahanya bukan bertambah tapi berkurang di debit. Jadi karena utang usahanya di debit semua, kita tulis utang usaha ditambah yang tadi utang usaha jadi 500. 211 sudah. Sekarang 221. 221 ada berapa nak? Di kredit ya, ini 5 juta. Dia di kredit 5 juta dan di debit. Saldo normalnya hutang kan di kredit. Jadi dia 5 juta. 5 juta di kredit sama dengan dicari selisihnya nak ini. Jadi utang bank 5 juta dikurangi 221 500.000. Tinggal 4.500.000. Duanya kepala 2 sudah selesai semua. Sekarang kepala 3. Kepala 3 ada prive kan bertambah di debit ya. Jadi sama dengan sesuai sama ini prive di debit. Sudah. Kepala 3 sudah. Sekarang kepala 4. Ada kepala 4. Dicari kepala 4 di sini nak. 411 di kredit. 411 di kredit. Jadi ada 2 pendapatan. 411 di kredit semua. Sama dengan 500 ditambah 2 juta ditambah 700. Ada 3 pendapatan jasanya ya. Dia 3.200.000. Seperti itu. Berikutnya 411 sudah. Sekarang ada kepala 4 lagi. Kalau tidak ada ya sudah. Sekarang kepala 5. Kepala 5 angka terkecilnya nomor akun terkecil
berapa? Dicari nak di sini 511 ada beban gaji. Ada beban gaji 511, beban gaji lagi 511. Jadi ditulis yang dari terkecil 511. Beban di debit. Kita lihat di sini 511 700. Ya, jadi di sini sama dengan kita cari yang 511 tadi 700 ditambah. Jadi rumus belajar spreadsheet ini kalian harus paham bagaimana menambahkan di Excel. Lalu sama dengan 511. Sekarang 511 udah habis, 512 ada enggak? Kita cari 512. Ada beban LAT 500. Jadi kita tulis di sini 512 sama dengan tadi 500.000. Oke, sudah 512. 513 enggak ada. 514 dicari coba. 514 ada beban bunga 10.000. Ditulis di sini 514 sama dengan beban bunga. Setelah itu 515 dicari ada enggak? 515 enggak ada. 516 enggak ada, adanya 517, 518, 519 ya. Jadi tulis di sini 517 51789 517 518 519. Untuk 517 sama dengan berapa? Di sini sama dengan terus 517 3.600 karena cuma satu, jadi kita langsung enter. 518 ini adalah 1.500.000, jadi kita sama dengan lagi, kita scroll ke atas 518. Sekarang 519 500. Jadi sama dengan hanya karena ada 1 519 dipilih. Nah, ini 1.500.000 F7 ya. Lalu dihitung jumlah pakai rumus sum dengan mata jumlah debit dan kreditnya. Nah, ini ada satu yang terlewat, ini kan cuma enggak balance ya kalau di jumlah ya. Kita lihat apa yang terlewat. Oh, ternyata ada modal 311 yang belum kita masukkan. Kita masukkan loh Bu, di sini di mana Bu? Kan sudah di seperti ini. Nah, ini kan kolom sheet 49. Jadi kalian klik kanan di mouse-nya kalian, kita pilih insert. Nah, jadi kita masukkan 311 karena dia bertambahnya di kredit untuk modal, kita sama dengan di sini. Lalu ini juga di sum. Nah, di sum. Sudah 2.200.000. Seperti ini ya, Nana. Kalau sudah seperti ini, kita sekarang masuk ke sheet atau ke buku besar. Ini pemateri ini aja. Buku besar. Biar kalian tidak bingung ya. Jadi ini sudah masuk di buku besar. Sekarang ini Bu Marta hapus dulu. Karena kemarin apa sih Bu maksudnya ini yang kelas sebelumnya? Ini nomor 1 kita harus ngisi nama perusahaannya, kita ganti Bengkel Miliarta. Untuk general ledgernya tidak usah diapa-apakan. Nah, karena Miliarta ini bulannya periodenya adalah 31 Oktober, jadi kita buat ya 31 Oktober 2020. Oh, jadi buku besar ini dibuat di akhir bulan apa pada saat tengah bulan, anak-anak? Nah, buku besar ini dibuat untuk di akhir bulan. Jadi yang tadi yang sudah Bu Marta buatkan daftar akun di sini ada kas, piutang.
kita harus membuat satu-satu. Akun, kas, nomornya 111. Akun 2, piutang 112. Setelah piutang ada 113 perlengkapan. Perlengkapan 113. Setelah perlengkapan kita lihat lagi. Ada 114 surat-surat berharga. Surat berharga. Akunnya 114. Terus kita lihat lagi 115, iklan dibayar di muka. Akunnya iklan dibayar di muka. 115. Nah, ini tuh harus urut, harus dibuatkan semuanya. Itu harus dibuatkan buku besar. Tidak boleh terselip, jadi harus urut. Kita buat ya sampai habis. Kita buat dulu ini sampai habis. Sampai kepala 5. Anak-anak, ini sekarang Bu Marta sudah membuat tadi ya. Sudah memasukkan data-datanya, yaitu kas 111, piutang 112, perlengkapan 113, dan banyak lagi sampai kepala 1 sudah habis, sampai 144. Sekarang kepala 2. Kepala 2 Bu Marta masukkan di buku besar sampai utang obligasi 222. Sekarang kepala 3 aja. Sampai ini Bu Marta masukkan sesuai urutan sampai kepala 5. Nah, di buku besar ini enggak boleh anak-anak, Bu, saya 111 kas. Langsung di sini modal, Bu. Nanti di sini ada lagi perlengkapan, Bu. Di sini ada lagi hutang, Bu. Enggak boleh anak-anak. Jadi, di buku besar itu kalian harus nulis terlebih dahulu nama-nama akun mulai dari kepala 1 diurutkan sampai habis, lalu kepala 2, terus kepala 3, kepala 4, sama kepala 5. Nggak boleh lonjak-lonjak ya, itu buku besar. Nah, sekarang Bu Marta contohkan masukkan saldo ke buku besar. Itu bagaimana, Bu? Date-nya kita isi Oktober 2020. Dilihat di sini saldo awal. Nah, di sini ada saldo awal kas. Kas kan ada ya. Jadi 21.600 di saldo awal. Ini kan kalau enggak 30 September atau 1 Oktober. Jadi kita ditulis di sini tanggal 1. Tadi kan kas ada di saldo awal. Kita tulis saldo awal. Untuk neraca saldo kira-kira ada referensi enggak? Enggak ada. Jadi ini kita kosongin. Tadi kan neraca saldonya kan 21.600 di debit. Jadi kita tulis di sini 21.600. Nah, ini adalah saldo. Dia bertambahnya di sisi debit. Jadi kita copy aja, Ctrl C, CTL C, di debit di paste 21.600. Setelah itu kas, kita lihat di jurnal umum, kas ada enggak, Rek? Ada. Ini di rekapitulasi kita, jadi nggak usah ngitung di sini lagi. Kita buat rekapitulasinya 111.290. Jadi kita masuk ke 111 11 kita copy aja. Ini klik kanan, copy, kita masuk ke buku besar. Nah, buku besar ini karena tanggal 31 kan tadi Bu Marta bilang buku besar ini dibuat di akhir periode. Jadi tanggal 31 ditulis posting. Referensinya ditulis jurnal umum karena tadi di debit. Kita sudah punya, kita jurnal umum. Nah, di jurnal umum kan 2190. Jadi kita klik kanan, copy, kita masuk ke buku besar, kita klik paste. Nah, sudah 11291. Karena dia sifatnya di debit juga, jadi dia kan sifatnya menambahkan saldo ya. Jadi 21.600 ditambah dengan 11.290. Sudah di debit. Jadi totalnya kas, kita kan hanya punya saldo awal sama jurnal umum. Jadi ya ini anak-anak 32.980 dari saldo awal dan posting. Sekarang piutang. Piutang dia Oktober 2020.
tanggal 1. Ada enggak kira-kira piutang? Oh ada, 4.100.000. Jadi kita tulis saldo awal. Untuk saldo awal referensinya enggak usah dihitung. Debitnya 4.100.000. Nah, karena dia di debit, dia menambahkan saldo debit jadi 4.100.000. Nah, ditambah. Sekarang di jurnal umum ada enggak piutang? Ada. Bertambah di debit 900. Jadi kita masukkan 900. Mata tulis dulu biar enggak lupa. Tanggal 31. Kita tulis posting dari jurnal umum. Nah, karena dia sama-sama di debit dengan saldo, maka ditambahkan anak-anak. 4 debit ketemu dengan debit kan bertambah. Ditambah 900. Nah, 5 juta ya jadinya. Sekarang perlengkapan. Ada enggak perlengkapan di saldo awal? Ada. Jadi kita tulis di sini. Oktober 2020 tanggal 1 saldo awal, referensi saldo awalnya 6750. Tulis di sini 6750. Karena ini langsung dikontrol C, dikontrol V 6750. Sekarang di jurnal umum ada enggak 113? Ada 650. Kita tulis di sini dulu 650. Nah, ini tanggal 31 posting dari jurnal umum. Jadi karena debit ketemu dengan debit, dia sama dengan debit saldo ditambah posting. Sudah 74. Surat-surat berharga ada enggak di neraca saldo awal? Enggak ada. Di jurnal umum enggak ada juga. Ya sudah, dikosongin nak. Pokok dibuatkan ininya. Kita hanya mengisi ke Oktober 2020. Gitu aja. Sekarang iklan dibayar di muka 115. Ada enggak di sini 115? Enggak ada. Saldo awalnya. Jurnalnya enggak ada. Ya sudah, enggak ada juga. Tadi tulis sudah. Cuma ditulis Oktober 2020. Sekarang sewa dibayar di muka. Ada enggak sewa dibayar di muka? Ada. 12 juta ya, Nak. Jadi ditulis di sini. Oktober 2020 tanggal 1 karena dia saldo awal jadi tulis saldo awal 12 juta. Masukkan di sini 12 juta. Sekarang dilihat di jurnal umum ada enggak buku besar 116? Enggak ada. Ya sudah, enggak usah ditulis. Berarti dia hanya punya saldo awal gitu. Sekarang tanah ada enggak di neraca saldo awal? Enggak ada. Jurnal umum enggak ada juga. Ya sudah, dilewati tanah. Kita hanya tulis Oktober 2020. Sudah. Peralatan di saldo awal ada enggak peralatan? Ada 18.650 di debit 18.650. Kita tulis di sini Oktober 2020 tanggal 1 saldo awal. Nah, dia di debit, copy, di paste. Sekarang peralatan ada enggak jurnal umum nomor akunnya 122? Enggak ada kan? Ya sudah, dia hanya punya saldo awal saja. Akumulasi ada enggak akumulasi penyusutan peralatan? Enggak ada. Di sini enggak ada. Ya sudah, dikosongi. Gedung di sini ada enggak? Enggak ada. Jurnal umum juga enggak ada. Dikosongi nak. Kendaraan di neraca saldo awal ada 22.400. Tulis 22.400. Oktober 2020 tanggal 1 saldo awal 22.400. Di jurnal umum ada enggak? Enggak ada. Enggak ada kan? 113. Sudah, dikosongi aja. Investasi dengan saham juga enggak ada. Obligasi juga enggak ada, Bu. Di sini langsung ada utang, Bu.
Di sini juga ada utang, ya sudah dikosongi dan ditulis. Kalau mau ini di copy paste, di Ctrl C, di paste di sini, di paste di sini, di paste di sini yang enggak ada, paste juga, di paste juga, ini juga di paste, di Ctrl V. Jadi kalian kuncinya itu harus tahu Excel dulu. Nah, sekarang utang usaha, kita tulis Oktober 2020. Utang usaha, dia ada enggak di neraca saldo awal? Utang usaha ada 1.500.000. Tulis di sini tanggal 1 saldo awal. Karena utang usaha itu pertama dikredit, jadi saldo awalnya dikredit sebesar 1.500.000. Ditulis juga di sini dikredit 1.500.000. Nah, seperti ini. Terus dilihat lagi di jurnal umum, utang 1.500.000 di jurnal umum, utangnya itu di debit 500. Kita tulis di sini karena dia tadi debit kan ya, 500. Tanggal 31 posting JU. Jadi dia saldonya di kredit ketemu sama debit, berarti kan tidak sinkron, jadi harus dikurangi kan selisihnya. Kreditnya sama debitnya besaran mana? Besaran kredit kan, jadi rumusnya sama dengan kredit diklik dikurangi debit. Jadi total saldo awalnya utang usaha itu 1 juta. Nah, ini diteruskan sampai ke bawah. Nah, seperti itu caranya. Nah, kalau sudah anak-anak, ini sudah Bumarta masukkan semua posting dari neraca saldo dan bahan asuransi dari neraca saldo dan jurnal umum sampai dengan beban asuransi akun 519. Jadi harus dimasukkan semua ya. Ini adalah cara kita untuk melihat saldonya perusahaan, yaitu neraca saldo bertambah atau berkurang selama periode berjalan. Itu fungsinya buku besar anak-anak. Sudah, ini seperti ini buku besar. Ini Bu Marta simpan, nanti Bu Marta share ke kalian. Semoga video ini dapat membantu kalian untuk belajar di rumah ya. Jadi sekarang tidak ada alasan, Bu, saya tidak punya laptop, saya tidak punya komputer untuk mengerjakan. Ini kalian bisa mengerjakan di HP kalian, karena HP kalian sekarang sudah ada Microsoft Office-nya. Jadi kalian tinggal download aja, nanti kesimpan Excel-nya di HP kalian. Kalian tinggal memasukkan buku besarnya saja tanpa harus membuat kolom lagi. Dan terima kasih anak-anak, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Bu Marta mohon maaf apabila video ini masih banyak kekurangan. Jadi apabila ada yang ditanyakan, mohon langsung ke Bu Marta ya. Untuk tugasnya tidak Bu Marta kasih tenggat, tapi kita belajar bareng-bareng. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.